di mana kita akan membahas soal pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap 27 juta penduduk melalui program CKG menunjukkan gejala depresi kecemasan pada anak remaja ternyata 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa dan lansia. Tekanan akademik, perubahan hormonal, beban sosial, dan pengaruh media sosial menjadi faktor utama. Bahkan fenomena ini didominasi oleh usia 10 sampai dengan 17 tahun dengan tingkat kecemasan tinggi dan juga indikasi risiko bunuh diri yang meningkat karena depresi tersebut. Nah, ini alarm seperti apa yang memang harus diwaspadai? Kami sudah bersama dengan Ibu Dewi Rosiana, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung periode 2026 sampai dengan 2030. Wawancara Pro 3. Bu Dewi, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu Dewi, dengan angka yang disampaikan Kemenkes seperti ini, alarm seperti apakah yang memang harus kita waspadai kalau begitu? Ya, berarti di sini kita melihat bahwa anak-anak ini butuh pendampingan, butuh perhatian lebih, baik dari orang tua di rumah maupun para guru atau orang dewasa di sekolah. Ya. Nah, ini jika dilihat dari usianya kan 10 sampai dengan 17 tahun yang ternyata dengan tingkat kecemasan tinggi. Nah, apakah ini memang ada korelasinya dengan kasus bunuh diri terhadap anak yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, Bu Dewi? Ya. Pertama kita harus melihat dulu bahwa usia ini memang usia yang mereka secara hormonal dan tahap perkembangan memang usia yang bisa dibilang usia paling tidak bahagia. Secara perkembangan ya, mereka lebih mudah stres gitu ya, karena memang perkembangan secara fisik, terus lalu secara hormonal, lalu juga secara kemampuan berpikir itu juga memang mereka kematangan atau executive functionnya belum sempurna, sementara tubuh sudah mirip dengan orang dewasa ya. Ya, jadi mereka merasa depresi dengan perkembangan seperti itu begitu, Bu Dewi? Ya, secara hormonal memang membuat mereka jadi lebih mudah untuk stres. Ya, nah apakah itu tidak bisa diantisipasi atau mungkin bisa ditangani lah oleh orang terdekat misalkan begitu yang mengerti dengan fenomena seperti itu? Bagaimana caranya, Bu Dewi? Ya, bisa. Betul. Sebetulnya ada hal yang kita perlu waspadai, yaitu gini, sebagian besar orang tua itu merasa bahwa pada saat keluarganya baik-baik saja, artinya dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, padahal mungkin belum. Ya, misalnya gini, banyak orang tua yang merasa kalau rumah tangganya atau keluarganya itu keluarga yang bukan broken home gitu ya, dia rasanya kita udah menjadi orang tua yang baik. Padahal ada yang agak tricky, bisa jadi orang tua itu melakukan emotional neglected. Ya, jadi gini, orang tua itu sebetulnya secara fisik hadir, tapi secara emosi tidak hangat, misalnya. Coba kita cek anak-anak kita, apakah anak-anak kita sebetulnya mengalami emotional neglected? Karena ini anak-anak yang depresi itu adalah anak-anak yang mereka secara emosi mereka tidak merasa dipahami, dan bisa disebut sebagai emotional neglected. Ciri-cirinya adalah pertama gini, apakah anak merasa dia takut merepotkan orang lain? Contohnya gini, pada saat anak itu dia mau mengungkapkan perasaannya, dia ngerasa nggak usah, saya takut ngerepotin orang tua. Padahal mengungkapkan emosi, misalnya dengan cara menangis atau mengungkapkan emosi-emosi negatif lainnya, itu adalah sesuatu yang boleh dan itu sesuatu yang sehat. Tapi pada saat anak merasa takut merepotkan, merasa takut mengganggu orang tuanya, itu sebetulnya bukan anak yang sehat gitu. Itu ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua adalah
sulit mengidentifikasi apa yang dia rasakan. Kalau ditanya apa yang kamu rasakan, dia nggak bisa menyebutkan nama perasaannya, apa marah atau sedih atau malu gitu. Itu dia nggak bisa menyebutkan. Yang ketiga adalah dia merasa kurang berharga. Ya, jadi kayak anak itu belajar untuk tidak bergantung pada orang lain. Seakan-akan seperti, wah bagus dong berarti mandiri. Tapi di sisi lain adalah berarti anak itu bukan belajar untuk kuat, tapi dia memang merasa bahwa orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya itu nggak bisa diandalkan. Atau orang tua yang mengecewakan mereka. Nah, karena secara jangka panjang mungkin ya emotional neglected gitu, mengabaikan perasaan anak. Dan yang terakhir adalah anak merasa dirinya kosong, dia nggak mudah puas dengan dirinya gitu. Yang perlu diwaspadai adalah ciri-ciri anak-anak dengan emotional neglect ini bisa jadi terjadi pada anak-anak yang sepertinya anak baik-baik saja, anak yang tidak merepotkan, anak yang tidak bermasalah. Tapi sebetulnya anak-anak ini merasa bahwa dirinya tidak dimengerti, tidak dipahami, minim bantuan, minim support. Itu sebetulnya yang dirasakan. Nah, itu nyambung dengan ciri-ciri ya anak-anak yang ya punya kecenderungan depresi. Jadi ini memang perlulah pendampingan orang tua, dan orang tua juga perlu belajar juga kalau begitu ya, Bu Dewi ya, bagaimana mengenali perubahan-perubahan pada anak dan bagaimana cara mendampingi mereka begitu ya Bu Dewi ya. Betul. Cara mendampinginya itu adalah yang sederhana. Yang pertama adalah orang tua perlu lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Itu kunci utamanya begitu ya, lebih perlu banyak mendengarkan daripada lebih banyak mungkin berbicara. Jadi intinya nanti kalau banyak berbicara akhirnya seperti menghakimi mereka begitu Bu Dewi. Mereka jadi merasa tertekan begitu ya. Betul. Baik kalau begitu. Merasa dijudge ya, merasa dilabel. Iya. Bu Dewi, sayang sekali waktu kita sedikit, nanti kita berbincang lagi. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dewi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, demikian tadi narasumber kita ya, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung periode 2026-2030, Dewi Rosiana.